Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasinatul Habibah dengan NPM 16180016661 dari kelas B kelompok D, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan. Nah, pada materi dalam video ini tuh saya mengambil dari skripsi yang berjudul Isolasi dan Uji Aktivitas Antiinflamasi Senyawa Metabolit Sekunder dari Rimbang Kencur atau Kaempferia Garanggael yang ditulis oleh Mida Fahmi pada Juni 2015. Selain itu, saya juga melihat dari penelitian-penelitian lain atau jurnal-jurnal lain yang ada di internet dan referensi-referensi lain untuk melengkapi materi yang ada dalam video ini. Baik dari skripsi yang tadi aku bacakan dan aku gunakan, kita dapat mengetahui bahwa sampel yang kita gunakan yaitu kencur. Nah, kencur itu merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang telah banyak dibudidayakan. Tumbuhan ini merupakan salah satu tumbuhan herbal medisinal dari famili Zingiberaceae yang memiliki bermacam-macam kegunaan secara farmakologi, yaitu sebagai antiinflamasi, analgesik, nemastisida, penolak nyamuk, larvisida, vasorelaksan, sedatif, antineoplastik, antimikroba, antioksidan, anti alergi, dan penyembuh luka. Nah, pada kencur ini kita itu mengambil bagian rimpangnya. Nah, bagian rimpang ini tuh biasa digunakan sebagai bahan baku industri obat tradisional, bumbu dapur, bahan makanan, maupun minuman penyegar. Jadi, berdasarkan review yang dilakukan oleh Umar tahun 2011 terhadap beberapa jurnal tentang aktivitas dari kandungan senyawa metabolit sekunder dari rimpang kencur, yaitu menunjukkan bahwa etiltransinamat dan etilparametoxisinamat aktif sebagai nematisida. Etilparametoxisinamat, etilsinama, dan 3-karane 2-propionik asid aktif sebagai penolak nyamuk dan larvisida. Etilsinamat sebagai vasorelaksan, etilparametoxisinamat sebagai antineoplastik, luteolin dan apigenin sebagai antioksidan, dan etilparametoxisinamat sebagai antimikroba. Nah, jurnal yang didapat oleh Umar ini juga menyatakan bahwa etilparametoxisinamat dan etilsinamat ditemukan sebagai senyawa vital yang berperan dalam kebanyakan sifat farmakologi dari rimpang Kaempferia Garanggael. Jadi, pada tahun 2012 peneliti Umar juga meneliti lagi dan menyatakan bahwa etilparametoxisinamat beraktivitas sebagai antiinflamasi. Jadi di sini digunakan sampel ekstrak kencur karena ingin melihat dan mengetahui apakah terdapat senyawa lain selain etilparametoxisinamat yang dapat memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi. Jadi di sini saya menggunakan metode kromatografi kolom. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan suatu metode pemisahan fisik di mana komponen-komponen dipisahkan dan didistribusikan di antara dua fase. Salah satu fase tersebut adalah suatu lapisan stasioner dengan permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fluida yang mengalir lembut di sepanjang landasan stasioner. Fase stasioner bisa berupa padat maupun cairan, sedangkan fase gerak bisa berupa cairan atau gas. Kromatografi kolom merupakan kromatografi yang paling awal yang digunakan untuk pemisahan sampel dalam jumlah yang besar. Ekstrak yang berasal dari bahan alam biasanya mengandung berbagai jenis senyawa yang berbeda dan akan sangat sulit untuk mengisolasi senyawa murni dari campuran senyawa tersebut jika hanya dengan menggunakan satu jenis teknik pemisahan saja. Oleh karena itu, pada tahap awal campuran senyawa tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu menjadi beberapa fraksi yang mengandung senyawa dengan nilai kepolaran atau ukuran yang sama. Fraksi-fraksi ini dapat secara nyata dipisahkan dengan menggunakan ekstraksi cair atau dapat juga diiringi dengan mengolusinya menggunakan kolom
Prinsip kerja dari kromatografi kolom yaitu memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan interaksinya dalam fase diam dan fase gerak. Digunakan metode kromatografi kolom karena merupakan pilihan yang baik jika ingin memisahkan senyawa yang masih dalam bentuk ekstrak. Alasannya adalah lebih murah, lebih mudah, dan tidak memakan waktu yang lama. Hasil dari pemisahan menggunakan kromatografi kolom dapat berupa fraksi-fraksi yang masih berupa campuran dan bisa juga menghasilkan senyawa yang lebih murni. Dalam kromatografi kolom terdapat fase gerak dan fase diam. Fase gerak merupakan pembawa analit yang dapat bersifat inert maupun berinteraksi dengan analit tersebut. Fase gerak ini tidak hanya dalam bentuk cairan, tapi juga dapat berupa gas inert yang umumnya dipakai sebagai karir gas senyawa yang mudah menguap. Dan fase gerak yang digunakan yaitu N-heksana dan etil asetat. Sedangkan fase diam merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi karena adanya interaksi dengan fase diamlah terjadi perbedaan retensi dan terpisahnya komponen senyawa analit. Fase diam yang digunakan di sini yaitu silika gel karena silika gel mempunyai pori-pori dan tidak mudah bereaksi dengan senyawa-senyawa organik pada kolom. Untuk langkah kerja yang dilakukan, pertama-tama pemilihan fase gerak dengan metode kromatografi lapis tipis. Untuk pembuatan eluen atau fase gerak yaitu diambil pelarut N-heksana sebanyak 400 ml, lalu dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian diambil pelarut etil asetat sebanyak 100 ml dan ditambahkan ke dalam gelas beker yang berisi N-heksana tersebut. Kemudian dihomogenkan. Untuk pembuatan kolom bagian pertama atau pemilihan fase gerak, yang pertama disiapkan 4 bejana KLT yang diisi 4 fase gerak yang berbeda lalu dijenuhkan. Yang kedua, disiapkan 4 plat KLT dengan ukuran 3 x 10 cm dan beri tanda batas bawah 1,5 cm dan batas atas 0,5 cm. Yang ketiga, disiapkan larutan baku EPMS dan larutan sampel ekstrak timpang kencur. Yang keempat, kemudian ditotolkan larutan baku EPMS sebanyak 2 ml dan ekstrak timpang kencur sebanyak 4 ml pada masing-masing KLT. Yang kelima, dibuat jarak antar noda 1,5 cm. Yang keenam, lalu dimasukkan plat KLT pada bejana yang sudah dijenuhkan. Yang ketujuh, dielusi hingga batas atas pada plat KLT. Yang ke-8, kemudian visualisasi plat KLT di bawah UV 254 nm. Dan yang ke-9 itu atau yang terakhir diberi tanda noda yang terlihat dan dihitung derajat keterpisahan dari FMS terhadap noda terdekat. Untuk langkah kerja yang tadi yaitu pembuatan kolom atau pemilihan fase gerak dengan KLT. Nah, sekarang cara kerja pembuatan kolomnya. Yang pertama, ditimbang silika gel sebanyak 50 gram lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, ditambahkan fase gerak hingga semua silika gel terbasahi lalu dihomogenkan dan ditutup dengan aluminium foil. Yang ketiga, digoyangkan labu Erlenmeyer supaya silika gel terbasahi secara merata dengan eluen. Dan yang keempat, dituangkan campuran silika gel dan eluen ke dalam kolom. Yang kelima, dibuka stopper di bagian bawah kolom untuk mengeluarkan eluen. Yang keenam, ditutup stopper di bagian bawah kolom. Yang ketujuh, pastikan eluen dalam kolom terisi penuh. Yang kedelapan, kemudian ditutup dengan aluminium foil dan rekatkan dengan raket gelang, kemudian diamkan selama 1-2 jam atau 7 hari. Nah, untuk langkah kerja preparasi sampel yaitu disiapkan 0,5 gram ekstrak timpang kencur dengan 0,5 gram silika gel. Kemudian ditambahkan silika gel sedikit demi sedikit ke dalam ekstrak, kemudian diaduk dengan spatula hingga homogen atau seperti sirkuit nanti. Selanjutnya, untuk langkah kerja pelaksanaan kromatografi kolom, itu yang pertama dibuka aluminium foil pada kolom. Yang kedua, dikeluarkan eluen dari kolom dengan membuka stopper.
Yang ketiga, dikeluarkan hingga batas 0,5 cm dari permukaan atas fase diam. Yang keempat, ditutup kembali stoppernya. Yang kelima, dimasukkan sampel kering ke dalam kolom dan pastikan sampel terdistribusi merata. Yang keenam, disiapkan silika gel sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan ke dalam kolom. Yang ketujuh, ditambahkan eluen melalui dinding kolom dengan bantuan pipet pastel. Yang ke-8, dialirkan eluen dengan tampung dalam beker gelas. Yang ke-9, lalu beberapa mili eluen yang mengalir keluar pertama kali dari kolom belum mengandung senyawa kimia dari ekstrak. Oleh karena itu, tampungannya ini bisa dibuang. Yang ke-10, ditampung fraksi dalam vial yang sudah ditara sebanyak 10 mili dan tandai dengan nomor. Yang ke-11, diatur kecepatan alir 1 tetes per detik. Yang ke-12, jika sudah penuh 10 mili diganti dengan vial yang lain. Yang ke-13, tutup vial dengan aluminium foil dan dilubangi atasnya dengan jarum. Yang ke-14, dibiarkan hingga sebagian besar eluen menguap atau selama kurang lebih 7 hari. Untuk langkah kerja yang terakhir yaitu monitoring hasil. Yang pertama, setelah beberapa hari tampungan akan menguap. Yang kedua, lalu ditotolkan tampungan dari tiap vial pada plat KLT. Yang ketiga, dijenuhkan bejana dengan fase gerak terpilih yaitu N-heksana dan etil asetat. Yang keempat, lalu dimasukkan plat KLT ke dalam bejana. Yang kelima, dievaluasi hingga batas atas KLT. Yang keenam, divisualisasi noda dengan UV 254 nm. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelarut-pelarut yang digunakan. Nah, di sini ada pelarut etil asetat yang bersifat polar, sedangkan N-heksana bersifat nonpolar dan fase diamnya yaitu silika gel yang bersifat polar. Senyawa atau sampel yang bersifat polar akan terbentuk pada fase diam melalui ikatan hidrogen atau ikatan dipol-dipol. Akibatnya, senyawa bergerak sangat lambat. Sedangkan senyawa-senyawa nonpolar akan keluar dari kolom pertama kali karena senyawa-senyawa ini bergerak lebih cepat dibanding senyawa polar karena mengikuti fase geraknya yang bersifat nonpolar, dan juga karena ketidaksamaan sifat polarnya dengan fase diam sehingga senyawa nonpolar akan keluar lebih cepat. Etil parametoxycinamate atau EPMS merupakan salah satu senyawa yang dihasilkan dari isolasi rimpang kencur. EPMS termasuk ke dalam senyawa ester yang mengandung cincin benzen dan gugus metoksi yang bersifat nonpolar, dan juga gugus karbonil yang mengikat etil yang bersifat sedikit polar. Nah, karena EPMS didominasi dengan sifat nonpolar, maka sebagian besar senyawanya akan bergerak cepat melewati fase diam yang bersifat polar. Sedangkan pada sebagiannya lagi akan terikat di dalam fase diam. Seberapa kuat senyawa itu tertahan di dalam silika gel tergantung polaritas fase gerak. Semakin kuat kemampuan ikatan hidrogen suatu solvent, semakin baik eluen untuk mengelusi senyawa polar yang terdistribusi di dalam kolom silika gel, sehingga senyawanya akan bergerak lambat. Baik, cukup sekian video penjelasan materi mengenai kromatografi kolom dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata dalam pengucapan, saya memohon maaf. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.